Welcome back everybody to Neutrality Studies today with a... Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita punya episode spesial, karena ini adalah rekaman pidato Ali Abu Nima di Universitas Watermelon di Zurich pada akhir bulan Juni tahun ini. Acara ini berlangsung langsung di hadapan publik, jadi suasananya cukup ramai dan ada sedikit kebisingan. Alih-alih memutar pertanyaan asli dari para peserta, saya akan merekam ulang pertanyaannya. Lalu Anda akan mendengar jawaban Ali untuk masing-masing. Semacam sesi berstep bermemori. Demikialit sedu thalim jawab secara stewari jawab yang panjang. Menapa hal diskusi di benak sama orang? Thank Selamat menikmati. Everybody there in the room, please enjoy. Jadi begini, hari ini, berkat Universitas Watermelon, saya menjalani hari yang sangat panjang dengan banyak wawancara bersama para jurnalis, dan itu menyenangkan. Beberapa di antara mereka juga mengajukan pertanyaan yang cukup sulit. Salah satunya bertanya, apakah saya mengecam apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober? Dan sebenarnya, itu pertama kalinya saya mendapat pertanyaan seperti itu sejak tanggal 7 Oktober. Karena tidak ada satupun media arus utama yang pernah berbicara dengan saya. Jadi saya memang belum pernah punya kesempatan untuk menjawabnya. Dan saya bilang, jawaban saya adalah tanggal 7 Oktober, yang mana yang Anda minta saya kecam. 7 Oktober, versi propaganda Israel, dan narasi media arus utama, atau yang benar-benar terjadi. Karena yang terjadi pada tanggal 7 Oktober adalah bahwa orang-orang, para pengacara juga ada di sini, tolong lambaikan tangan kalau saya mulai melanggar hukum Swiss. Tentu saja. Tapi yang terjadi pada tanggal 7 Oktober adalah orang-orang yang hidup di bawah pendudukan militer di sebuah ghetto di bawah sistem apartheid selama puluhan tahun. 80% dari mereka di Gaza adalah pengungsi yang diusir secara etnis dari rumah mereka dan tidak diizinkan kembali hanya karena mereka bukan Yahudi. Pada tanggal 7 Oktober itu, orang-orang tersebut melakukan sebuah operasi perlawanan terhadap pasukan pendudukan militer mereka. Sasaran utama dari operasi itu adalah militer Israel. Dan pada hari itu, perlawanan Palestina praktis menghancurkan Komando Selatan militer Israel. Ketika Komando Selatan runtuh, muncul situasi yang kacau. Tapi militer Israel merespons dengan dua cara. Arahan Hannibal dan juga kekerasan tanpa pandang bulu. Arahan Hannibal adalah perintah militer Israel yang dikembangkan pada tahun 80-an dan pertama kali terungkap ke publik pada tahun 2014. Arahan ini menyatakan bahwa jika seorang tentara Israel berisiko ditangkap, tentara Israel dapat merespons dengan kekuatan besar untuk mencegah penangkapan itu. Bahkan jika hal itu berarti membunuh tentara Israel tersebut. Doktrin ini diterapkan secara luas pada tahun 2014 ketika Israel menyerang Gaza. Dalam satu peristiwa tertentu, ketika 3 tentara Israel hampir ditangkap di Syujaiyah, di bagian timur Gaza, Israel menerapkan arahan Hannibal dan menewaskan puluhan warga Palestina serta para tentara itu sendiri. Pada tanggal 7 Oktober, Israel menerapkan arahan Hannibal secara luas. Dan ini bukan saya, Ali Abu Nima, dari The Electronic Intifada, yang mengatakan itu. Ini pernyataan dari Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel saat itu, yang sekarang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional. Dia sudah didakwa, dan dia sendiri yang menyatakan di televisi Israel secara terbuka bahwa arahan Hannibal diterapkan secara luas. Dia adalah pejabat Israel paling senior yang mengatakan hal itu di depan publik. Tapi selain dia, ada banyak perwira dan pejabat Israel lain yang juga mengakuinya, dan banyak saksi Israel yang membenarkannya. Jadi, salah satu laporan paling penting yang kami buat di The Electronic Intifada adalah pada tanggal 16 Oktober 2023. Artinya, kurang dari 10 hari setelah peristiwa 7 Oktober itu terjadi. Sebenarnya kami tidak melakukan sesuatu yang rumit. Ini hal yang bisa dilakukan siapa saja. The New York Times bisa melakukannya. SBS juga bisa. Itu penyiar dari Swiss. SRF juga bisa. Saya sedang memikirkan yang dari Australia.
BBC pun bisa melakukannya. Siapapun dengan sumber daya yang lebih besar bisa melakukannya jauh lebih baik dari kami. Yang kami lakukan hanyalah menerjemahkan secara verbatim wawancara Yasmin Parat yang ia berikan kepada Kan, penyiar publik Israel. Jadi setara dengan SRF di Israel. Jadi ini bukan media kecil atau publikasi sayap kiri di Israel. Ini wawancara yang ia berikan di program Berita Nasional Pagi pada tanggal 15 Oktober 2023 kepada penyiar Israel. To the Israeli broadcaster. Who is Yasmin Parat? She is an Israeli. Siapa Yasmin Parat? Dia adalah seorang perempuan Israel yang datang ke Pesta Nova, yang pasti sudah banyak kalian dengar. Kalian juga sudah dengar banyak cerita tentang itu. Dia datang bersama pasangannya. Dan ketika kekerasan mulai terjadi, ketika serangan dimulai, mereka melarikan diri dengan mobil menuju Kibbutz Be'eri, sebuah permukiman Israel yang dibangun di atas tanah warga Palestina yang telah diusir secara etnis, hanya beberapa kilometer dari pagar perbatasan dengan Gaza. Dia berkata, kami pergi ke rumah sepasang suami istri Israel bernama Hadas dan Adi Dagan. Lalu dia bilang, kami pergi ke rumah mereka, dan kemudian para pejuang Palestina datang ke sana. Mereka membawa kami ke rumah lain, tempat mereka menahan warga Israel lainnya, 12 orang semuanya, di rumah seorang perempuan Israel di kibbutz bernama Pesikon. Dan dia bilang ada sekitar 40 orang Palestina di sana dan 12 orang Israel. Lalu dia bilang, pewawancara radio Israel itu kelihatan bingung dengan apa yang dia ceritakan. Dia tanya, apakah mereka memperlakukanmu dengan buruk? Dia jawab tidak. Maksudmu, mereka tidak memperlakukanmu dengan buruk? Dia bilang, tidak. Mereka memperlakukan kami dengan sangat baik. Mereka terus bilang, jangan khawatir, tetap tenang, kami tidak akan menyakiti kalian. Pewawancara itu tanya lagi, apakah mereka bersikap kasar pada siapapun? Dia jawab, tidak. Mereka tidak kasar pada siapapun. Tapi ada seseorang yang terbunuh di rumah itu. Dia bilang, ya, ada peluru yang menembus pintu dan mengenai seseorang. Tapi itu bukan orang di dalam rumah. Mereka tidak menyerang kami. Mereka tidak memukul kami. Mereka tidak mengeksekusi siapapun. Mereka bilang, jangan khawatir, kami akan membiarkan kalian pergi. Kalian tidak akan disakiti. Satu-satunya hal yang kami inginkan adalah agar para tahanan Palestina dibebaskan. Dia bilang, mereka memberi kami makan, memberi kami air, dan kami tetap tenang. Lalu, setelah beberapa jam cukup lama, tentara Israel datang bersama polisi paramiliter Israel, dan mereka mengepung rumah itu. Salah satu pejuang Palestina di sana memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia menggunakan telepon milik Yasmin Parat. Mereka menghubungi tentara Israel di luar, dan Yasmin Parat berbicara dengan mereka. Mereka bilang, orang ini mau keluar. Tentara menjawab, baik, kamu keluar bersama Yasmin Parat. Lepas semua pakaianmu, pejuang Palestina itu, bukan Yasmin Parat. Mereka bilang lepas semua pakaianmu dan keluar bersamanya. Ngomong-ngomong, laporan itu sebenarnya keliru. Mereka bilang dia menggunakan perempuan itu sebagai tameng manusia, tapi dia sendiri bilang tentara yang menyuruhnya keluar bersama pria itu. Jadi dia keluar, dan akhirnya dia jadi saksi atas semua yang terjadi setelahnya. Katanya ada kebuntuan selama beberapa jam. Mereka sedang bernegosiasi dengan pihak Palestina di dalam. Gak ada kekerasan. Semuanya, ya hanya pembicaraan. Lalu akhirnya, menjelang malam, Surisan Israel di lokasi, Brigadier Jenderal Hiram, itu namanya, memerintahkan tank untuk menembak ke rumah si Koyen. Dan Yasmin Parat bilang, And Yasmin Parat said, what do you mean? There's people inside. They said, no, don't worry. It's just the ada orang di dalam rumah. Mereka bilang, enggak, tenang saja. Itu cuma peluru yang akan ditembakkan ke atap. Cuma tembakan peringatan. Tapi maksud saya, dia nggak bisa paham. Itu peluru peledak. Bagaimanapun, saya cuma memberi gambaran umum. Detailnya ada di laporan kami. Mereka menembakkan peluru itu ke rumah. Semua orang di dalam tewas, termasuk 2 anak Israel kembar, keluarga Hadzroni. Liel salah satunya. Dan nama yang satu lagi saya lupa sekarang. Saya salahkan panasnya cuaca untuk itu. Tapi dia bilang ke radio Israel, dia terus berkata, tapi orang Palestina yang membunuh mereka. Dia menjawab, enggak, orang kita sendiri yang melakukannya.
Ours did it. They killed everyone. Kami yang melakukannya. There was one Mereka survivor, membunuh semua orang. Hadas Dagan. Hanya ada satu yang selamat, Story to Hadas Dagan. confirm everything. Dan dia juga menceritakan kisahnya, mengonfirmasi semuanya. Beberapa waktu kemudian, butuh beberapa minggu sebelum dia berbicara kepada media. Contoh inilah yang saya dan rekan saya, David Sheen, selidiki paling mendalam. Karena beberapa bulan setelah itu, tentara Israel melakukan penyelidikan dan membuat laporan tentang kejadian itu, yang ternyata sepenuhnya ditutup-tutupi. Kami menganalisis laporan tentara Israel itu kalimat demi kalimat. Hal-hal yang mereka tulis di laporan itu mustahil dan bertentangan dengan apa yang dikatakan Hadas Dagan dan Yasmin Porat. What Hadas Dagan and Yasmin Porat said. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. The families of the Israelis. Keluarga para warga Israel yang tewas di rumah itu. Di sana juga ada satu warga Palestina dari Yerusalem Timur yang dulu bekerja sebagai sopir di Nova. Dia juga tewas di rumah itu bersama semua warga Palestina dari Gaza. Keluarga-keluarga itu menolak laporan tersebut. Mereka bilang, ini cuma upaya menutupi kebenaran. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anggota keluarga mereka. Tapi kita tidak pernah mendengar tentang mereka. Mereka tidak diwawancarai di media. Mereka juga tidak diundang ke Gedung Putih untuk upacara penghormatan untuk disebut sebagai warga Israel yang berani dan layak didukung. Kejadian di Kibbutz Be'eri, kita tahu karena ada 2 warga Israel yang selamat dan bisa menceritakan apa yang terjadi. Tapi semua personel militer Israel yang ada di lokasi, para pejabat Israel, mereka berbohong tentang insiden itu. Sampai hari ini, mereka masih berbohong. To this day they lie about it. And Barak Hiram was promoted after that. Dan Barak Hiram dipromosikan setelah itu. Barak Hiram juga bertanggung jawab bersama Golan Fah dan beberapa perwira Israel lainnya atas banyak kebohongan tentang bayi yang dipenggal dan anak-anak yang dibakar. Mereka menyebarkan cerita bahwa di satu rumah di Kibbutz Be'eri, mereka menemukan puluhan anak yang diikat bersama. Semua itu tidak pernah terjadi. Tidak ada satupun yang benar. Kamu tanah kita tahu itu tidak terjadi, sebagian besar dari media Israel sendiri. Jadi maksud saya begini, kami sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami memang bekerja keras, tentu saja. Tapi siapapun bisa melakukannya, karena semua informasi itu terbuka, kalau saja mereka mau melaporkannya. Cerita besar lainnya yang menurut saya kami bantu ungkap setelah tanggal 7 Oktober adalah soal klaim tentang pemerkosaan massal. Dealing with the claims about mass rape. That on October 7th, Pada tanggal 7 Oktober, dikatakan ada kampanye pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis oleh Hamas, diperintahkan oleh Hamas untuk memperkosa warga Israel, baik perempuan maupun laki-laki. Cerita ini disebarkan oleh Hillary Clinton, Kamala Harris, dan Sheryl Sandberg, miliarder yang dulu eksekutif di Facebook, yang bahkan membuat film besar di Hollywood tentang hal itu. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun kasus pemerkosaan pada tanggal 7 Oktober yang benar-benar terverifikasi. Tidak ada korban pemerkosaan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tidak satupun. Tidak ada satupun kasus di pengadilan Israel yang menuntut warga Palestina atas kekerasan seksual atau pemerkosaan pada tanggal 7 Oktober. Tidak satupun. Sekitar 2 bulan yang lalu, ada laporan yang diterbitkan oleh apa yang disebut sebagai Komisi Sipil di Israel. Sebenarnya, itu bukan komisi sipil seumpama. Itu terdengar seolah-olah ini semacam penyelidikan resmi. Padahal sebenarnya, ini cuma satu perempuan yang memulai organisasi itu. Lalu mulai mengumpulkan donasi dari berbagai negara, termasuk dari pemerintah Jerman dan pemerintah Kanada. Dia kemudian menerbitkan laporan setebal 300 halaman yang diberitakan oleh BBC, New York Times, CNN, dan saya yakin juga muncul di media Swiss. Laporan itu disebut sebagai laporan paling lengkap tentang kekerasan seksual pada tanggal 7 Oktober. Daily Mail di Inggris bahkan menulis, laporan ini membantah semua orang di kubu kiri yang menyangkal kenyataan pemerkosaan ini. Saya membaca laporan itu. Semua 300 halamannya,
Saya analisis, dan tidak ada satupun hal baru di dalamnya. There is not one new thing in this report. There is not one documented rape. Tidak ada satupun kasus pemerkosaan yang terdokumentasi dalam laporan ini. Tidak ada satupun tuduhan yang bisa dianggap kredibel. Laporan ini mengutip cerita-cerita yang sudah terbukti palsu dan direkayasa, termasuk artikel terkenal dari New York Times bulan Desember 2023 berjudul Screams Without Words. Artikel itu ditulis oleh jurnalis bernama Jeffrey Gettleman bersama 2 orang Israel. Salah satunya kemudian dipermalukan oleh New York Times sendiri, karena di media sosialnya ditemukan bahwa dia sering menyukai dan meretweet unggahan yang menyerukan pemusnahan rakyat Palestina. Bahkan bagi New York Times, itu sudah keterlaluan. Dia juga belum pernah menjadi reporter sebelumnya. Dan artikel itu mengklaim bahwa pemerkosaan terjadi di mana-mana. Setiap kasus yang disebut dalam artikel itu akhirnya terbukti salah atau dibantah. Cerita utama, klaim utamanya adalah bahwa mereka mengatakan seorang perempuan Israel bernama Gal Abdush diperkosa sebelum dibunuh pada tanggal 7 Oktober. Begitu cerita itu diterbitkan, keluarga Gal Abdush, yang omong-omong sangat sayap kanan, bukan kelompok kiri yang bersimpati pada warga Palestina, tapi benar-benar sayap kanan, pendukung perang di Gaza, bahkan mendukung genosida, langsung mengatakan tidak mungkin dia diperkosa. Karena dalam laporan New York Times disebutkan bahwa dia diperkosa dan disiksa sebelum dibunuh. Mereka bilang, kami sempat berbicara dengannya lewat telepon 1 menit sebelum dia dibunuh. Ada saksi di tempat kejadian saat dia dibunuh. Tidak ada pemerkosaan. Itu tidak mungkin. Dan New York Times berbohong ke kami. And the New York Times lied to us. They never told us that Mereka tidak pernah memberitahu kami bahwa itu yang mereka lakukan. Kami pikir mereka sedang membuat liputan tentang para korban tanggal 7 Oktober. Kami tidak diberitahu bahwa di dalamnya akan ada klaim tentang pemerkosaan. Saya mau tambahkan 2 hal lagi soal ini, karena penting untuk melihat konteksnya. Cerita itu dipakai untuk memberi legitimasi pada propaganda kekejaman itu. Itulah tujuannya, untuk membenarkan genosida. Tapi New York Times, seperti yang kita tahu, mungkin adalah organisasi berita terkaya, terkuat, dan paling berpengaruh di dunia. Dan tentu saja mereka punya surat kabar, situs web, dan juga situs masak yang luar biasa. Kalau kita bayar langganan tambahan, kita bisa dapat resep-resep hebat, berita olahraga, dan saran investasi. Ini adalah kerajaan informasi terbesar di dunia. Dan tentu saja, mereka punya berbagai podcast, termasuk satu yang bernama The Daily. Tapi The Daily ini bukan cuma podcast yang bisa kamu temukan di Apple Podcasts atau YouTube. Program ini disiarkan setiap hari di stasiun radio di seluruh Amerika Serikat. Saya bisa nyetir di Chicago dan dengar The Daily di radio jam 5 atau 6 sore. Ini program besar. Nah, The Daily menolak untuk memberitakan kisah berjudul Screams Without Words. Awalnya, mereka berencana untuk menayangkannya. Tapi setelah para jurnalis di The Daily meneliti cerita itu, mereka sama sekali nggak yakin dengan kebenarannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menyiarkannya. Dan itu menunjukkan bahwa The New York Times sendiri bahkan tidak bisa mempertahankan laporan mereka sendiri. Jadi semua ini dimasukkan lagi ke dalam laporan Komisi Sipil. Benar-benar diulang begitu saja. Nah, 2 minggu setelah laporan Komisi Sipil itu keluar, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menerbitkan laporan tahunannya kepada Dewan Keamanan, yang memang dimandatkan oleh Dewan Keamanan, tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Dan laporan itu tidak hanya membahas Israel dan Palestina. Ia juga mencakup Kongo, Ukraina, dan seluruh dunia. Dalam laporan itu, diverifikasi ada 31 kasus pemerkosaan dan serangan seksual paling mengerikan terhadap warga Palestina oleh personel militer Israel. Termasuk di dalamnya pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan semua kasus itu sudah diverifikasi.
PBB punya standar yang sangat spesifik untuk menyebut sesuatu sebagai terverifikasi. Artinya, hal itu sudah diselidiki oleh lembaga PBB yang berwenang, dan bukti-buktinya dianggap memenuhi standar yang sangat tinggi. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal juga menyebut, ada banyak kasus lain, banyak kasus yang juga kredibel, tapi 31 adalah jumlah yang benar-benar terverifikasi dengan standar setinggi itu. Ketika menyangkut Israel, laporan PBB tahun ini dan tahun lalu tidak menyebut satu pun kasus yang terverifikasi. Tidak satu pun. Dalam laporan tahun ini disebutkan, ada 6 warga Israel yang kembali dari Gaza, yang sebelumnya ditahan di sana, dan mereka mengaku mengalami kekerasan seksual selama masa penahanan, tapi bukan pemerkosaan. Ada perbedaan antara pemerkosaan dan kekerasan seksual, atau serangan seksual. PBB mengatakan bahwa mereka tidak bisa memverifikasi satupun kasus karena Israel tidak bekerja sama dalam penyelidikan apapun. Jadi, jawaban saya tadi memang jauh lebih panjang dari yang saya rencanakan, tapi ini memang bukan hal yang sederhana. Kalau saya berdiri di sini dan bilang, tidak ada pemerkosaan pada 7 Oktober, Anda pasti akan bilang, tapi semua orang bilang ada. Baru ketika kita masuk ke detail sedalam itu, membaca sampai ke catatan kaki dalam laporan, dan benar-benar memahami tingkat detailnya, barulah kita bisa dengan yakin membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, mustahil memberikan jawaban singkat untuk pertanyaan seperti itu. Tapi itulah pekerjaan yang kami lakukan. Saya pikir hal itu penting, karena saya tahu memang penting. Kami tahu bahwa beberapa propagandis Israel yang memberi ceramah di berbagai tempat sering membicarakan electronic intifada dan menuduh kami menyangkal kasus pemerkosaan. Bahkan, majalah Private Eye di Inggris baru-baru ini juga menuduh kami hal yang sama. Tapi alasan saya bisa berdiri di sini, di Swiss, tempat di mana kalau saya tidak berkata jujur, saya bisa melanggar berbagai undang-undang, adalah karena saya berdiri dengan yakin dan mengatakan apa yang saya katakan, karena kami sudah menyelidikinya. Itulah pekerjaan yang kami coba lakukan. Dan sebenarnya, itu juga pekerjaan yang bisa dilakukan oleh jurnalis manapun yang jujur, termasuk mereka yang punya sumber daya jauh lebih besar daripada kami. Actually, I think all Palestinians Sebenarnya saya rasa semua orang Palestina merasa, karena propaganda media, mereka jadi merasa tertekan. Kadang mereka merasa harus menyembunyikan identitasnya, atau tidak berani mengungkapkannya secara terbuka, karena takut dihakimi, atau dikotakkan sebagai pengungsi, atau dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda memahami kenapa masyarakat seolah menerima begitu saja bahwa media memberikan informasi yang sangat buruk, tanpa riset tentang orang posisi apa yang terjadi di Palestina. Sementara di New York Times, untuk kelompok minoritas lain, mereka justru peduli, mempertanyakan media mereka, dan juga para politisi mereka. and they would question their media and the politicians. Thank you. That's a good question, and it would be very easy. Terima kasih. to give another Itu long pertanyaan answer, yang but I'll bagus. try not. Dan sebenarnya, saya bisa saja memberi jawaban panjang lagi, tapi saya akan coba untuk tidak melakukannya. Jadi begini, waktu saya menulis One Country 20 tahun yang lalu, saya banyak fokus pada apa yang bisa kita pelajari dari berakhirnya apartheid di Afrika Selatan. Apa saja hambatan untuk mengakhiri apartheid? Dan apa alasan yang membuat hal itu bisa berakhir dengan cara yang relatif damai dan tanpa kekerasan? Sebenarnya, tidak sepenuhnya tanpa kekerasan. Ada cukup banyak kekerasan, tapi jauh lebih sedikit dari yang banyak khawatirkan. Saya pikir ada pelajaran penting di situ. Salah satu hal yang saya pelajari waktu itu, kita baru saja membicarakan soal propaganda kekejaman, dan propaganda semacam itu juga punya peran besar dalam mempertahankan sistem apartheid. Propaganda also played an important part in maintaining apartheid, because one of the ways that the apartheid Karena salah satu cara rezim apartheid dan surat kabarnya, yang juga bagian dari sistem itu, berusaha menjaga solidaritas di antara warga kulit putih adalah lewat rasa takut. Jadi, koran-koran di Afrika Selatan dipenuhi cerita tentang betapa kejamnya orang kulit hitam, bahwa mereka pemerkosa,
pembunuh, dan kalau negara yang tidak dikendalikan oleh kami akan dibuang ke laut, dan seterusnya. Mereka juga bilang, lihat saja ke seluruh Afrika, di negara-negara yang dipimpin oleh orang kulit hitam, selalu ada kekerasan. Jadi, pandangan rasis yang sama sekali terlepas dari konteks tentang kekerasan kolonial dan proses dekolonisasi, tanpa melihat seberapa besar kekerasan yang dilakukan para penjajah untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dan saya melihat Israel, serta cara mereka menggambarkan orang Palestina, dengan cara yang persis sama, tidak jauh berbeda. Exactly the same way. It's not very different. And I think that in the Dan saya pikir, Israel itu sebenarnya perpanjangan dari dunia barat, perpanjangan dari Eropa, perpanjangan juga dari Amerika Serikat, sama seperti Afrika Selatan di masa apartheid dulu, yang juga merupakan perpanjangan dari Eropa. Sampai tahun 80-an misalnya, ini benar-benar mengejutkan waktu saya tahu. Pemerintah Belanda memberikan istilahnya, dana atau mungkin lebih tepatnya subsidi kepada warga Belanda kulit putih untuk pindah ke Afrika Selatan. Itu terjadi sampai tahun 80-an di masa rezim apartheid. Jadi hubungan antara apartheid dan Eropa itu sangat kuat. Sepanjang sejarah Eropa dan sejarah kolonialisme, cara menggambarkan masyarakat pribumi atau masyarakat yang dijajah sebagai orang-orang yang kejam, tidak rasional, dan berbahaya, selalu menjadi hal penting untuk menjaga dukungan publik terhadap status quo kolonial. Dan pada titik ini, di apa yang kita sebut sebagai dunia barat, menurut saya, itu adalah sistem propaganda yang paling canggih dan paling berhasil. Karena orang yang hidup di bawah kediktatoran atau rezim otoriter, mereka tahu kalau media di sana berbohong kepada mereka. Mereka tahu untuk tidak mempercayainya. Mereka justru lebih cerdas dalam membaca media. Sementara di Barat, orang-orang sudah dicuci otak untuk percaya bahwa kita bebas, media kita bebas, dan media kita selalu mengatakan kebenaran. Padahal, bukan cuma soal membaca koran yang isinya semua kebohongan. Koran itu juga berisi banyak kebenaran, dan itu penting. Karena jumlah kebenaran yang cukup besar, itulah yang membuat kebohongan bisa lolos dan tampak sah. Oh ya, saya juga menyebut lagi Pascal Lotas dengan kanalnya, Neutrality Studies, karena dia sering membahas hal ini bersama para tamunya. Sebenarnya saya banyak belajar dari kanal Anda, terutama saat mendengarkan analisis tentang sistem propaganda ini. Tapi kabar baiknya, menurut saya, sekarang mulai terbuka ruang media alternatif. Sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi sekarang makin besar dan makin berpengaruh, sehingga banyak orang tidak lagi mendengarkan media arus utama. Ya, memang masih banyak yang mendengarkan, oke, tapi terutama generasi muda. Mereka tidak membaca koran arus utama, mereka juga tidak menonton berita malam. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa ada perbedaan pandangan yang begitu besar antara generasi muda dan generasi tua soal Palestina dan isu-isu lainnya, mungkin di hampir semua negara. Jadi menurut saya, jawaban singkatnya adalah, ini bagian yang memang diperlukan dari sistem propaganda untuk mempertahankan dukungan terhadap apartheid dan genosida yang dilakukan Israel. Karena untuk menyerang, you harus asru and brain semoli set dari penguin serang. Dehumanize those you're going to attack. The same way the people of Iran have been dehumanized. Sama seperti rakyat Iran yang telah didehumanisasi, pemerintah Iran juga telah digambarkan sebagai iblis dan direndahkan dengan kebohongan. Dikatakan bahwa mereka membunuh puluhan ribu orang, para penjahat. Tepat beberapa hari sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan mendadak yang sudah direncanakan sebelumnya. Saya tidak tahu berapa persen orang yang masih percaya pada kebohongan itu. Ini adalah perang pertama di Amerika Serikat, setidaknya di masa modern, di mana pemerintah memulai perang yang sejak hari pertama sudah ditentang oleh mayoritas rakyatnya. Dalam perang-perang sebelumnya, seperti Perang Irak lebih dari 20 tahun lalu, propaganda tentang senjata pemusnah massal di Irak berhasil, karena pada awalnya, sebagian besar warga Amerika mempercayainya dan mendukung perang itu. Tapi kali ini, terhadap Iran, mayoritas warga Amerika justru menentang perang tersebut. Jadi, propaganda tidak begitu cari sama. So the propaganda is not working the same way.
Saya rasa semua orang masih ingat, tak lama setelah tanggal 7 Oktober, kalau saya tidak salah, Kepala Mossad bilang bahwa dia sudah memberitahu Netanyahu akan ada serangan dari Hamas. Tapi Netanyahu menolak bertanggung jawab. Dia bilang dia tidak menindaklanjuti laporan itu, bisa dibilang begitu. Dan setelah itu ya semuanya terjadi kan, tapi tidak ada yang membicarakan hal itu. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan pembayaran yang sudah dilakukan pemerintah Israel, baik sebelum Netanyahu maupun oleh Netanyahu sendiri, yang katanya diberikan ke Hamas lewat cara tidak langsung. Bagaimana soal itu? Jadi pertama saya bilang bahwa Netanyahu sebenarnya mengorbankan rakyatnya sendiri supaya dia bisa memulai perang dan mengalihkan perhatian dari masalah internalnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Yeah, there is a theory that, Ya, ada teori yang bilang Netanyahu atau pemerintah Israel entah bagaimana sudah tahu tentang peristiwa 7 Oktober atau bahkan membiarkannya terjadi atau menginginkannya terjadi. Saya sama sekali nggak percaya itu. Memang ada beberapa laporan yang cukup kredibel bahwa ada sejumlah petugas intelijen di level bawah yang melihat adanya persiapan di Gaza. Mereka sudah melaporkannya ke atas, tapi laporan itu diabaikan. Itu sangat mungkin. Tapi saya nggak berpikir ada konspirasi untuk membiarkan serangan itu terjadi, apalagi mendorongnya. Menurut saya, yang terjadi adalah sikap meremehkan secara rasial terhadap kemampuan perlawanan Palestina. Mereka sama sekali nggak membayangkan bahwa perlawanan Palestina bisa menghancurkan Komando Selatan Tentara Israel, merebut beberapa pangkalan militer yang memang mereka lakukan, menangkap puluhan perwira militer Israel, termasuk beberapa komandan senior, mentaskan jauh lebih detail lagi stank Israel. and killing many more in the Israeli military. Destroying the communications network. Menghancurkan jaringan komunikasi. Perlawanan secara sistematis menghancurkan jaringan komunikasi sampai pada titik di mana militer Israel terpaksa mengandalkan telepon seluler sipil dan WhatsApp untuk berkomunikasi, karena jaringan mereka sendiri sudah hancur. Dan kita melihat hal yang sama dengan Iran. Menurut saya ada sikap lengah dan juga pandangan rasis yang meremehkan kemampuan Iran, bukan hanya untuk bertahan dari serangan besar Israel dan Amerika Serikat, tapi juga untuk membalas dan menimbulkan kerusakan besar. Menurut laporan New York Times, Iran menghancurkan atau membuat tidak berfungsi 13 pangkalan militer Amerika di kawasan itu, dan jelas menyebabkan kerusakan serius pada aset militer Israel. Tapi kita belum tahu seluruh ceritanya, karena ada sensor. Jadi saya tidak percaya bahwa Israel menginginkan hal itu terjadi. So I don't believe that Israel wanted it to happen. I think it was complacency. Menurut saya, itu karena rasa puas diri dan ketidakmampuan, dan Netanyahu menolak bertanggung jawab. Di Israel, banyak yang menyerukan dibentuknya komisi independen untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tidak mengizinkannya. Dia bilang, penyelidikan baru akan dilakukan setelah perang selesai. Nah, betapa nyamannya bagi dia, karena kalau perang itu tidak pernah berakhir, maka penyelidikan juga tidak akan pernah terjadi. Soal uang, ada kesepakatan di mana Qatar menyalurkan dana ke Gaza untuk membayar gaji, dan Israel mengizinkan hal itu. Pada dasarnya, menurut saya, Netanyahu percaya bahwa Hamas sudah bisa dijinakkan, bahwa selama uang terus mengalir untuk membayar gaji dan menjaga agar keadaan di Gaza tetap berjalan, Hamas tidak akan menimbulkan masalah besar lagi. Mereka pikir, Gaza sudah terkendali. Itulah yang mereka yakini. Dan mereka tidak benar-benar memperkirakan atau mengantisipasi, selain dari laporan-laporan itu. Tapi saya rasa mereka tidak memahami seberapa besar persiapan dan kemampuan yang dimiliki oleh pihak perlawanan. Hal yang sama juga terjadi sekarang dengan Lebanon. Karena setelah serangan Fajr pada bulan September 2024, September 24, dan kemudian pembunuhan Sayyid Hassan Nasrallah, mereka mengatakan, oh ini operasi yang luar biasa. Hezbollah sudah hancur, sangat lemah. Tapi sekarang kita lihat, mereka kembali ke Lebanon dengan pikiran bahwa semuanya akan mudah. Dan ternyata, Hezbollah justru lebih kuat dari sebelumnya, dengan kemampuan yang lebih besar.
termasuk penggunaan drone FPV. Sistem komunikasinya sekarang bisa ditembus oleh pihak Israel. Jadi sekali lagi, mereka meremehkan Hezbollah dan juga kemampuan pihak-pihak yang melawan mereka. Dan saya rasa itulah yang terjadi pada 7 Oktober. Siapa yang sebenarnya punya pengaruh lebih besar dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini? Dan apakah pernyataan JD Vance itu menandakan adanya perubahan nyata atau hanya kelanjutan dari dukungan Amerika terhadap Israel? Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan saya tahu banyak orang juga memikirkannya. Tidak ada maksud permainan kata di situ. Tapi kita harus melihat kenyataan yang ada. Amerika Serikat adalah negara adidaya. Israel, seperti yang dikatakan JD Vance, adalah negara dengan 9 juta penduduk yang terisolasi dan sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Itu bukan berarti Israel dan kelompok lobi mereka tidak punya pengaruh. Tapi menurut saya, pengaruh itu bergantung pada sejauh mana Israel melayani kepentingan Amerika Serikat. Begitu Israel berhenti melayani kepentingan tersebut, pengaruhnya akan mulai berkurang. Dan kita sudah mulai melihat hal itu sekarang. Ini juga bukan pertama kalinya terjadi. Kita sudah melihat bahwa Amerika Serikat kadang menegur atau menekan Israel ketika Israel bertindak bertentangan dengan apa yang dianggap oleh para elit Amerika sebagai kepentingan dasar mereka. Ada beberapa contoh seperti itu dalam sejarah, meskipun tidak sampai memutus hubungan atau membuat perubahan besar. Tapi dalam situasi ini, Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang agresi terhadap Iran, perang yang sama sekali tidak dibenarkan, ilegal, dan provokasi. Karena mereka percaya bisa menang, bahwa perang itu akan menguntungkan kedua pihak. Amerika Serikat justru lisan untuk menyerang Iran, bukan hanya karena Israel menginginkan. Saya percaya Iran juga dipandang sebagai aset strategis. Negara itu punya arti penting secara strategis bagi Tiongkok dan Rusia. Iran adalah bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Dan tentu saja, seperti yang kita tahu sekarang lebih dari sebelumnya, Iran menguasai Selat Hormuz. Secara sederhana, Iran bisa menjadi jalur keluar Rusia ke lautan di selatan. Rusia memang kesulitan mengakses lautan, dan mereka pada dasarnya hanya punya tetangga di seberang Laut Kaspia. Jadi saya pikir, dan saya rasa Amerika Serikat juga berpikir, bahwa menjatuhkan Iran akan mudah, seperti menjatuhkan Venezuela. Mereka berpikir, kenapa tidak dilakukan saja? Itu baik untuk Israel, dan baik juga untuk mereka. Yang mereka temukan adalah, hal itu ternyata tidak mungkin dilakukan. Iran mengejutkan mereka dengan kemampuannya, dan kita tahu apa yang terjadi. Iran memenangkan perang, sementara Amerika Serikat dan Israel kalah. Sekarang, Amerika Serikat, seperti yang Trump katakan dengan sangat jujur, kamu tahu, dia memang punya kebiasaan kadang lebih jujur daripada para pemimpin Amerika lainnya. Dia bilang, kita harus melakukannya. Karena kalau tidak, dunia akan mengalami depresi ekonomi besar. Itu kata-katanya. Dan dia juga bilang, cadangan minyak tinggal sekitar 4 minggu lagi sebelum habis. Dan itulah kenyataannya. Kamu tidak bisa memutarbalikkan kenyataan itu. Kamu tidak bisa menulis siaran pers yang canggih untuk mengubah kenyataan itu. Kalau minyaknya habis, ya habis. Dan mereka sudah sampai di titik itu. Mereka sudah mencoba segala cara sejak 8 April, waktu ada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, sampai sekarang untuk menghindari kenyataan itu atau mencari jalan keluarnya. Tapi mereka nggak bisa. Jadi mereka harus menerima kesepakatan itu. Kalau orang Israel berpikir cerdas, mereka akan sadar bahwa Amerika Serikat sedang berada dalam posisi yang nggak punya pilihan lain selain membuat kesepakatan ini dan berusaha agar itu berhasil. Tapi mereka, sekali lagi, terlalu percaya diri. Ya, mereka punya banyak komentator, banyak politisi yang setia pada mereka. Tapi saya nggak ragu, siapapun presidennya di Amerika, termasuk Donald Trump, akan tetap menempatkan kepentingan Amerika di atas keinginan Israel, kalau memang nggak ada pilihan lain.
Ini tutwese to norfio toku mem. I think this is a situation where that is happening. And it doesn't mean that the United States is going to abandon. Dan itu bukan berarti Amerika Serikat akan meninggalkan Israel besok. Meskipun menurut saya, itu akan jadi hal yang sangat baik. Saya pikir proses pemisahan itu sedang terjadi, dan memang butuh waktu. Tapi itu tidak akan berjalan mulus atau terjadi dalam satu langkah. Saya juga pikir apa yang dikatakan J.D. Vance dan Donald Trump mendapat banyak dukungan. Dukungan itu besar, baik dari pihak kanan maupun kiri di Amerika Serikat. Dan fenomena yang kita lihat sejak 7 Oktober khususnya adalah munculnya kritik dari kalangan kanan terhadap Israel di Amerika Serikat. Ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi dulu sangat kecil. Sekarang, hal itu benar-benar sudah masuk ke arus utama. Dan dukungan terhadap Israel di Amerika Serikat sedang runtuh. Dan itu bukanlah sebuah penggambaran yang berlebihan. Dukungan publik terhadap Israel di Amerika Serikat sudah runtuh. Saya sudah memperhatikan hal ini selama lebih dari 30 tahun lewat berbagai jajak pendapat. Sampai setelah tanggal 7 Oktober, belum pernah ada satupun survei di Amerika yang menunjukkan mayoritas warga punya pandangan negatif terhadap Israel. Belum pernah. Selalu mayoritas mendukung Israel, apapun yang terjadi. Waktu Israel menyerang Lebanon tahun 1982, saat pembantaian Sabra dan Shatila, tahun 2014, tahun 2008, ketika Israel membantai warga Palestina, apapun peristiwanya, selalu ada mayoritas yang mendukung. Sekarang, mayoritas di Amerika justru menentang Israel. Di kalangan kiri, dan ketika saya bilang kiri, istilah itu saya pakai secara longgar. Kita bicara tentang bagian masyarakat Amerika yang cenderung ke kiri. Dukungannya sangat besar. Orang-orang yang memilih Partai Demokrat, sekitar 80-90%, menentang Israel. Itu memang sedang meningkat di kalangan Partai Republik. Tapi di antara anak muda Partai Republik, sudah hampir 60% yang punya pandangan negatif terhadap Israel. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini perubahan besar dalam sejarah. Apakah itu langsung berarti akan ada perubahan dalam cara Amerika Serikat berfungsi atau mendukung Israel? Tidak, saya rasa tidak akan terjadi secepat itu. Tapi saya pikir, kita mulai melihat adanya pemisahan arah. Dan menurut saya, itu terjadi jauh lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan. Karena orang bilang, ya, Netanyahu meyakinkan Trump untuk masuk ke perang. Mungkin saja. Tapi Trump sendiri, dalam sistem Amerika, bisa memberi perintah. Dia adalah panglima tertinggi. Kalau dia memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menyerang Iran, dia bisa melakukannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi yang juga penting, meskipun terdengar gila, banyak orang yang benar-benar fanatik, seperti Pete Hegseth, akan ikut mendukungnya. Tapi juga ada banyak laporan yang sangat kredibel, dan belum pernah dibantah, bahwa banyak orang di komunitas intelijen Amerika, di militer, di apa yang disebut Deep State, yang mengatakan ini ide yang buruk, dan sudah memperingatkan agar tidak dilakukan. Jadi mungkin Trump melakukannya karena dia pikir itu akan jadi kemenangan yang mudah, tapi tidak akan ada yang mau melakukannya lagi. Dan karena Amerika Serikat, ini adalah kekalahan strategis yang bersejarah bagi Amerika Serikat. Saya rasa hal itu sekarang makin sulit untuk disangkal. Selama beberapa dekade, Israel sudah berusaha meyakinkan para presiden Amerika untuk menyerang Iran. Dan cara mereka menenangkan lobi itu adalah dengan tidak menyerang Iran, tidak melancarkan perang, tapi terus menambah sanksi, lagi dan lagi. Itu yang menyelesaikan masalah politiknya. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mengambil langkah untuk melancarkan serangan militer. Jadi kalau Israel memang mau, kalau Israel memang sekuat dan seberpengaruh itu, seharusnya mereka sudah bisa meyakinkan Amerika Serikat untuk menyerang Iran sejak bertahun-tahun lalu. Butuh seseorang seperti Donald Trump yang cukup bodoh untuk menuruti hal itu. Dan hasilnya justru berbalik arah dengan cara yang luar biasa. Menurut saya, bahkan lebih dari Perang Irak. Setelah Perang Irak, meskipun itu bencana dalam banyak hal, Amerika Serikat tetap menang secara militer di Irak.
mereka bisa menduduki dan menaklukkan Irak. Tapi terhadap Iran, mereka tidak berhasil mencapai apapun secara militer. Malah justru mundur beberapa langkah. Jadi saya pikir, kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel itu bergantung pada Israel. Selama Israel tidak bertentangan dengan kepentingan dasar Amerika Serikat. Kalau sampai bertentangan, ni have every sat smooth. When it does, they will discard it. What is Amnesty International? Apa yang sebenarnya dilakukan Amnesty International dengan laporannya tentang dugaan pemerkosaan massal, kalau bagian pendahuluan dan kesimpulannya menyiratkan adanya bukti, tapi isi laporannya sendiri terlihat lemah atau tidak langsung? Or indirect. So, about the amnesty Jadi, soal laporan amnesti itu, saya akan bilang begini. Oke, hal yang sama juga bisa dikatakan tentang laporan-laporan PBB pada umumnya. Laporan dari Pramila Patten yang diterbitkan pada bulan Maret 2024, bagian atas dan bagian bawah laporan itu, yang, omong-omong, cuma itu yang dibaca media dan yang mereka laporkan. Mereka bilang, kami punya indikasi, kami punya bukti. Padahal PBB sendiri tidak memakai kata bukti. Mereka bilang informasi. Mereka bilang, kami punya informasi, kami punya indikasi, ya. Mereka pakai kata-kata yang agak licin, seperti itu. Tapi, kalau kita baca bagian tengah laporannya, kita tidak menemukan bukti apapun. Tidak ada rincian yang jelas. Bahkan kita justru menemukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tertulis di bagian atas dan bawah laporan itu. Jadi, misalnya, laporan PBB yang disusun oleh Pramila Patten pada bulan Maret 2024 diberitakan di seluruh dunia, seolah-olah laporan itu menegaskan bahwa memang terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan pada tanggal 7 Oktober. Dan Pramila Patten sendiri, dalam konferensi persnya, mengatakan, ya, kami menerima informasi atau indikasi yang kredibel. Bahasanya seperti itu, agak rumit dan tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita baca laporannya, sebenarnya tertulis bahwa mereka meninjau ribuan foto dari peristiwa 7 Oktober yang diberikan oleh pihak Israel atau dari sumber terbuka, dan mereka tidak menemukan bukti nyata adanya pemerkosaan di foto-foto itu. Tidak ada video, tidak ada foto, tidak ada apapun. Mereka juga menyebut tidak ada bukti forensik. Itu tertulis di bagian tengah laporan. Dan hal yang sama juga terjadi dengan laporan Amnesty. Saya membacanya waktu pertama kali keluar, dan baru ini sebagai untuk Sir Hal. Saya sempat menyebut laporan Komisi Sipil, yang disebut Komisi Sipil Israel, tapi sebenarnya palsu. This fake Israeli Civil Commission. In that report, there's one. Dalam laporan itu, ada satu dugaan kasus pemerkosaan. Satu saja, dalam 300 halaman. Dan mereka bilang, ini adalah kesaksian dari seorang pria Israel yang mengatakan dia diperkosa secara beramai-ramai oleh anggota Hamas di Festival Nova. Kalau kita lihat catatan kaki di laporan Komisi Sipil, tertulis bahwa kesaksiannya didukung oleh bukti medis dan telah diserahkan ke Amnesty International. Oke, jadi saya pikir menarik juga. Saya harus lihat lagi laporan dari Amnesty International. Dalam laporan Amnesty, tertulis bahwa mereka menerima kesaksian dari pria ini dan meninjau catatan medisnya. Dan di catatan medis itu disebutkan bahwa dia 2 kali mengunjungi dokter. Pertama pada bulan Maret 2024, jadi itu sekitar 6 bulan setelah tanggal 7 Oktober, dan kedua pada bulan Mei 2024. Pada kunjungan kedua, Dima Maisu Antolwaris Hiluk Turaim Ekresens Sex Dex Mewigos Miksa. Experienced a sexual assault on October 7th. So, the Amnesty report. Jadi, laporan Amnesty membantah bahwa ada bukti medis. Ketika kita mendengar istilah bukti medis, kita mungkin berpikir, oh, dia diperiksa oleh dokter dan ditemukan bukti fisik di tubuhnya yang menunjukkan adanya kekerasan seksual, bukti forensik, luka, dan sebagainya. Tapi bukan itu. Bukti medis yang dimaksud adalah bahwa dia pergi ke dokter pada bulan Mei 2024 dan mengatakan kepada dokter, pada tanggal 7 Oktober, saya diperkosa. Lalu dokter menulis, pasien mengatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober, dia diperkosa. Itulah yang disebut bukti medis. Laporan Amnesty tidak memberikan bobot apapun pada hal itu. Mereka hanya menuliskannya begitu saja. Tapi kalau kita lihat laporan Komisi Sipil, mereka menyebut laporan itu didukung oleh bukti medis. Jadi inilah alasannya kenapa kita harus membaca laporan-laporan seperti ini dengan sangat teliti.
read these reports with a microscope. Because Amnesty, you ask what game. Karena Amnesty, kamu tanya, permainan apa yang mereka mainkan? Amnesty itu organisasi liberal. Mereka ingin menjaga kredibilitas mereka. Jadi mereka nggak mau terlihat seperti Electronic Intifada yang dituduh menolak laporan pemerkosaan. Bayangkan kalau muncul berita, Amnesty International menolak laporan pemerkosaan. Jadi mereka ambil jalan tengah. Mereka bilang, oke, kami buat laporan. Kami menerima laporan tentang ini. Kami menerima laporan tentang itu. Dan kami belum bisa menarik kesimpulan apapun. Tapi kami pikir, sudah cukup alasan untuk menyerukan penyelidikan penuh. Itu yang mereka katakan. Hanya itu. Lalu media menulis, Amnesty mengatakan ada cukup bukti untuk menyerukan penyelidikan penuh atas kasus pemerkosaan. Itu jadi judul beritanya. Padahal sebenarnya mereka cuma ingin menghindari kritik sambil tetap menjaga kredibilitas. Jadi mereka bersembunyi di balik bahasa yang licin seperti itu. Kenapa organisasi Zaka disebut-sebut terlibat atau hadir di sekitar persisian tragedi di Crans-Montana, Swiss? Switzerland. Ya, oke. Jadi ada kebakaran tragis di Crans-Montana yang benar-benar mengerikan. Dan ini pertama kalinya saya mendengar apa yang kamu ceritakan. Dina juga bilang kamu sudah dengar hal yang sama, bahwa organisasi Israel Amerika, Zaka, terlibat dalam penyelidikan itu. Benar begitu? Kelompok Zaka yang di Swiss, ya? Karena sepertinya ada juga kelompok di Inggris. Ada uang di situ. Ada uang. Sie have dinner star. Semenserir en star tilibali bagrekert. Terwijl de signalen die Crans-Montana en zij being ikerdesrein. Sepet je kruis die gevatrein. Smijneth beginnen. Oke, jadi bagaimanapun juga, saya cuma mau menyebut siapa mereka. Dan kita bisa menebak kenapa mereka datang ya, untuk mencari publisitas. Mereka ingin bilang, lihat, kami datang, kami membantu semua orang di dunia. Kami organisasi penyelamat yang bisa dipercaya. Padahal Zaka sebenarnya bukan organisasi penyelamat seperti tim penyelamat gunung atau pemadam kebakaran. Zaka adalah organisasi keagamaan Yahudi yang tugasnya, kalau terjadi bencana, kekerasan, atau pengeboman, mereka datang ke lokasi untuk mengumpulkan informasi. Ya, ini memang agak suram untuk dibicarakan, tapi mereka mengumpulkan jenazah dan bagian-bagian tubuh. Kalau ada potongan tubuh sekecil apapun, mereka kumpulkan untuk dimakamkan secara ritual, sesuai dengan tata cara Yahudi. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah hak setiap orang Yahudi untuk menguburkan orang yang meninggal sesuai dengan tradisi atau agama mereka. Sesuatu yang, omong-omong, secara sistematis ditolak Israel kepada warga Palestina. Tapi itu topik lain. Pada tanggal 7 Oktober, Zaka melakukan hal itu. Mereka bukan petugas tanggap darurat, bukan juga para medis, meskipun sekarang mereka memasarkan diri seperti itu. Zaka didirikan pada tahun 19. Nah, setelah tanggal 7 Oktober, Zaka muncul. Beberapa juru bicara mereka dengan rompi kuning seperti seragam penyelamat atau ambulans di berbagai media dan berkata, saya pergi ke Kibbutz Be'eri, saya pergi ke Kfar Azah, saya pergi ke berbagai tempat itu. Dan saya melihat anak-anak yang terbakar di mana-mana. Saya melihat perempuan yang telah diperkosa. Dan saya melihat anak-anak yang diikat bersama lalu dibakar. Mereka yang menyebarkan semua kebohongan ini, propaganda kekejaman itu, dan semuanya muncul di media. Mereka menyebarkannya ke seluruh dunia, termasuk cerita palsu tentang pemerkosaan di Kibbutz Be'eri. Pemerintah atau Dewan Kibbutz Be'eri sendiri mengatakan tidak ada pemerkosaan di Kibbutz Be'eri. Dan cerita tentang pemerkosaan di sana tidak punya dasar kenyataan. Banyak cerita seperti itu. Zakamavji pada cerita bahwa Presta minta vispris kraf orang relahista habdel. Semua kebiwong. Mary Stam Microwave. The baby in the Palestinians put the baby in the oven and so on. Bayi di dalam oven, dan seterusnya. Tapi yang penting, Zaka digunakan oleh Sheryl Sandberg, saya sebut dia di film Hollywoodnya, oleh Jeffrey Gettleman dari The New York Times, dan juga oleh beberapa orang lain sebagai saksi untuk kasus pemerkosaan.
Satu hal yang perlu diketahui tentang zakah, yang membuat hal ini terasa sangat menjijikan. Zakah didirikan oleh seorang rabi, saya pernah menulis tentang ini, pada tahun 80-an. Beberapa tahun lalu, dia dikenal sebagai Jeffrey Epstein versi Haredi. Karena sekitar 4 atau 5 tahun lalu, terungkap bahwa selama lebih dari 3 dekade, dia telah memperkosa dan melakukan pelecehan seksual terhadap pria, wanita, dan anak-anak Yahudi di Israel. Lalu dia bunuh diri setelah semua itu terbongkar pada tahun 2021. Nah, mungkin orang akan bilang, oke, tapi apa hubungannya semua itu dengan tanggal 7 Oktober? You could say, well, what does that have to do with October 7th? Well, the Zakah spokespersons, one in particular, Jadi juru bicara Zakah, salah satunya bernama Haim Rotmazgin, yang menyebarkan cerita-cerita kekejaman tentang peristiwa 7 Oktober, justru adalah pembela terbesar sekaligus penyangkal kejahatan yang dilakukan pendiri Zakah terhadap pria, wanita, dan anak-anak Yahudi. Dia menuduh semua korban itu berbohong. Katanya orang ini, rabi itu, tidak bersalah, dan semua yang menuduhnya adalah pembohong. Padahal, orang inilah yang disebut-sebut sebagai saksi utama, atau salah satu saksi utama, untuk bukti adanya pemerkosaan pada 7 Oktober. Jadi organisasi Zakah ini, dan beberapa organisasi lain yang mirip, mengumpulkan uang dalam jumlah sangat besar setelah peristiwa 7 Oktober itu. huge amounts of money after October 7th. They went on speaking tours in the United States. Mereka melakukan tur berbicara di Amerika Serikat, para tokoh senior dari Zakah, seperti Rotmazgin dan yang lainnya. Mereka mengumpulkan uang dalam jumlah sangat besar, jutaan dolar. Bahkan media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa tidak jelas kemana uang itu pergi, karena tidak tercatat dalam laporan resmi. Soalnya, di Israel, seperti di negara manapun, organisasi nirlaba wajib melaporkan keuangannya. Jadi, ada ketidaksesuaian besar antara jumlah uang yang dikumpulkan atau dikirim dari Amerika Serikat dan jumlah yang katanya sampai di Israel. Saya bisa berspekulasi, meskipun saya tidak mau menuduh tanpa bukti, bahwa bagi mereka, tragedi mengerikan di Kfar Aza pada 7 Oktober itu menjadi semacam kesempatan hasbara. Seolah-olah mereka ingin bilang, ada gempa bumi, kami datang, ada kebakaran di Swiss, kami datang dan langsung di lokasi. Tapi ini bukan organisasi penyelamat. Saya ingin hal saja. Yang benar-benar mengetahui adalah tidak ada satupun jurnalis di Swiss yang menolak itu renungan apalah di belakang mereka. Mereka hanya menghargai Yahudi, dan itu datang ke Swiss untuk bisa membantu. Mereka itu, seperti yang kamu tahu, dalam apa yang disebut laporan Komisi Sipil, yang sudah sering saya bicarakan, masih dianggap sebagai salah satu sumber utama, meskipun penuh dengan rekayasa dan kebohongan. BBC, CNN, New York Times, dan media lainnya, semua memberitakan laporan Komisi Sipil, seolah-olah itu laporan yang paling kredibel dan paling lengkap, masih mengandalkan Zakah. Padahal mereka tahu, sekarang, BBC sudah tidak lagi memberitakan bahwa ada perempuan hamil yang dibelah perutnya, atau bayi yang dimasukkan ke oven, atau anak-anak yang diikat bersama. Mereka sudah mengatakan hal-hal itu lagi. Mereka sudah meninggalkan cerita-cerita itu, tapi masih mengandalkan Zakah. Padahal mereka tahu Zakah yang membuat atau menyebarkan cerita palsu itu. Jadi, yang saya tulis tentang Komisi Sipil adalah begini. Laporan itu sangat bergantung pada klaim dari anggota Zakah, organisasi penyelamat Israel katanya, yang bertanggung jawab atas kebohongan terkenal seputar peristiwa 7 Oktober, seperti klaim palsu tentang puluhan bayi yang dipenggal dan anak-anak yang dibakar. Kelompok itu berperan besar dalam memberi kesan seolah-olah berita propaganda kekejaman itu datang dari petugas penyelamat yang kredibel, dan hal itu membantu membentuk dukungan publik terhadap genosida Israel di Gaza setelah 7 Oktober. Zakah didirikan oleh Yehuda Meshi Zahav, yang meninggal karena bunuh diri setelah terungkap di Israel sebagai pelaku kekerasan seksual berantai, yang dituduh melakukan kejahatan seksual brutal terhadap pria, wanita, dan anak-anak Yahudi selama bertahun-tahun. Setelah para korban Meshi Zahav angkat bicara, Haim Rotmazgin dari Zakah
yang saya sebut sebagai salah satu penyebar propaganda utama pada 7 Oktober, secara terbuka membelanya dengan mengklaim bahwa bukti luas yang menentangnya diperoleh melalui pemerasan. Zaka dan Otmazgin berulang kali disebut sebagai sumber yang kredibel dalam laporan Komisi Sipil. Otmazgin dan rekan Zakanya, Simcha Grainmuth, juga muncul dalam film karya Sheryl Sandberg berjudul Making Lurid, yang secara konsisten mengklaim telah melihat paku dan benda-benda lain di area genital. Apakah BDS, yaitu boykot, divestasi, dan sanksi, benar-benar efektif untuk menjatuhkan sistem apartheid Zionis Israel, terutama kalau produk-produk Israel masih dijual di supermarket-supermarket di Swiss? Tentu saja, itu efektif. Kalau tidak efektif, Israel tidak akan menghabiskan begitu banyak uang dan tenaga untuk mencoba menghentikan dan mendiskreditkan gerakan itu. Apakah ini semacam peluru ajaib yang bisa mengakhiri apartheid dan genosida Israel dalam semalam? Tidak. Tapi ini adalah sebuah gerakan. Dan yang penting juga, ini adalah kesempatan bagi kita, bagi orang-orang di Swiss, di seluruh Eropa, dan di Amerika Serikat, untuk menerjemahkan pendapat dan pemahaman mereka menjadi tindakan nyata. Tindakannya bisa sangat kecil dan bersifat pribadi, misalnya menolak membeli barang dari Israel. Itu hak setiap orang untuk memutuskan apa yang ingin mereka beli atau tidak beli. Tapi ada juga tindakan kolektif, karena boykot hanyalah satu bagian saja. Masih ada divestasi dan sanksi. Dan selama 10 tahun terakhir, bagian pertama, yaitu boykot, adalah hal yang paling sering kita bicarakan. Sekarang kita melihat semakin banyak gerakan untuk kampanye divestasi, termasuk di Amerika Serikat. Beberapa inisiatif divestasi belakangan ini juga cukup berhasil. Bagian ketiga adalah sanksi. Dan baru-baru ini, dalam beberapa minggu terakhir, kita mulai melihat negara-negara Eropa yang selama ini sangat terlibat dalam genosida dan mendukung Israel selama puluhan tahun, mulai membicarakan soal pelarangan perdagangan barang-barang dari permukiman secara hukum. Apakah itu cukup? Tidak. Mereka seharusnya sudah melakukan ini sejak puluhan tahun lalu. Dan mungkin seharusnya melarang perdagangan yang jauh lebih luas. Bahkan mungkin seluruh perdagangan dengan Israel, seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia. Jadi mereka sebenarnya tidak menganggap boykot atau sanksi itu tidak etis. Hanya saja mereka mendukung boykot yang dilakukan Israel. Jadi mereka tidak mau menghentikannya. Tapi bahkan, langkah kecil yang sekarang dilakukan negara-negara Eropa itu terjadi hanya karena tekanan dari masyarakat, karena tuntutan publik dan kampanye. Jadi, kita harus melihat ini sebagai sebuah proses. Memang terasa frustrasi, karena semuanya tidak berjalan lebih cepat. Maksud saya, pemerintah tidak merespons secepat yang kita harapkan. Tapi itu seharusnya tidak membuat kita patah semangat. Karena, kalau kita lihat kasus Afrika Selatan, gerakan solidaritas internasional melawan apartheid sudah dimulai sejak tahun 50-an. Seruan pertama dari ANC untuk solidaritas internasional juga muncul di tahun 50-an. Tapi butuh waktu sampai tahun 80-an sebelum sanksi terhadap Afrika Selatan diterapkan secara luas. Dan kamu tahu, sekarang mungkin kamu pernah dengar buku karya penulis Kanada Mesir, Omar Al-Akkad, yang berjudul Suatu Hari Semua Orang Akan Pernah Menentang Ini. Nah, fenomena seperti itulah yang kita lihat juga dalam kasus Afrika Selatan. Kalian ingat, mungkin kalian masih ingat gambar di televisi waktu Nelson Mandela meninggal dan saat pemakamannya. Barack Obama datang, Perdana Menteri Denmark juga datang, dan mereka berfoto selfie di pemakaman. Seolah-olah itu acara selebriti, sangat tidak pantas dan menjijikan. Lalu David Cameron, yang waktu itu Perdana Menteri Inggris, juga datang dan berkata, "Oh, Nelson Mandela adalah orang hebat." Tapi ada seorang jurnalis Inggris yang bertanya pada David Cameron, karena dia dulu kuliah saat gerakan anti-apartheid. Bukankah dulu Anda menentang sanksi terhadap Afrika Selatan? Jadi apa yang Anda lakukan di pemakaman Nelson Mandela? Kenapa Anda bilang dia orang hebat? Nah itu maksudnya. Suatu hari nanti semua orang akan bilang mereka dulu menentangnya. Di masa depan, semua akan mengaku begitu. Jadi, saya malah lupa poin saya tadi. Apa yang saya bilang barusan? Oh ya,
once you start it. BDS. Sanksi. Sanctions. So the Sanksi. Jadi, poin yang ingin saya tekankan sebelum saya sempat melebar tadi adalah, sampai tahun 80-an, negara-negara yang sekarang mendukung genosida di Palestina dulu menentang sanksi terhadap Afrika Selatan. Negara utamanya siapa? Ada yang tahu? Inggris tentu saja. Margaret Thatcher menolak sanksi. Jerman Barat dan Swiss juga. Dan negara lain, karena mereka punya banyak perdagangan yang menguntungkan, banyak sumber daya alam yang mereka impor dari Afrika Selatan. Mereka tidak mau ada sanksi. Siapa yang masih ingat itu di Jerman sekarang? Jadi ya, kita harus terus mendorong. Ini memang efektif, tapi butuh waktu. yes, we have to keep pushing. It is effective, but it takes time. Kenapa kemungkinan jumlah korban jiwa warga Palestina di Gaza yang jauh lebih tinggi, termasuk orang-orang yang belum terdata, tidak lebih banyak disorot oleh media, Hamas, atau organisasi mereka? Regarding, I said, your comment about Terkait, seperti yang saya bilang tadi, komentar Anda tentang 700.000 orang tewas sebagai sebuah perbedaan angka. Nah, angka 73.000 yang sekarang disebut oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, jangan sampai kita salah paham. Angka itu adalah jumlah kematian yang sudah terdokumentasi akibat kekerasan. Mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah total korban tewas. Total korban tewas mencakup ribuan orang lain yang masih tertimbun di bawah reruntuhan dan belum ditemukan. Ketika mereka ditemukan, baru ditambahkan ke dalam statistik. Tapi yang tidak tercakup dalam statistik itu adalah jumlah kematian berlebih yang mengerikan akibat, bayangkan saja, kondisi hidup yang dipaksakan kepada warga Gaza. Itu adalah salah satu unsur dari genosida, memaksakan kondisi hidup yang dirancang untuk menghancurkan suatu populasi. Så ni har registat fru Toy redets handom som konsi genosida. This is one of the lines in the Genocide Convention, and now we're seeing the reports about Dan sekarang kita melihat laporan tentang, tikus di mana-mana di Gaza yang menyebarkan penyakit, menggigit orang, dan kondisi sanitasi yang sangat buruk yang menyebabkan orang terus-menerus sakit. Penyakit ringan, penyakit pencernaan, dan tidak ada pengobatan. Bayangkan orang tua yang sebelumnya hidup sehat. Kalau mereka punya obat untuk tekanan darah tinggi atau diabetes, tapi sekarang tidak punya, itu bisa jadi ancaman bagi nyawa mereka. Akibatnya, umur mereka jadi lebih pendek. Jumlah kematian berlebih itu pasti sudah ratusan ribu. Saya tidak tahu angka pastinya, tapi rasanya mustahil kalau bukan angka yang sangat besar dan mengerikan seperti itu. Dan kita harus paham, ini memang niat dari pihak Israel. Mereka sudah menyatakannya sejak hari pertama, sejak tanggal 9 Oktober 2023, ketika Yoav Gallant berkata, mereka ini binatang manusia, tidak akan ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat. Dia sudah jelas menunjukkan niat genosida. Dan sampai sekarang, masih bersih aneh tapin sepadaku. and they're still making statements like that now. Dengan Gaza yang masih diserang, meskipun ada gencatan senjata palsu, tindakan mendesak apa yang bisa dilakukan orang untuk mengembalikan momentum dan bertindak dengan cepat? I think Israel did something very clever by agreeing. Saya pikir Israel melakukan sesuatu yang sangat cerdik dengan menyetujui gencatan senjata palsu ini, karena mereka berhasil menghapus Gaza dari halaman depan berita dan juga dari kesadaran banyak orang. Tapi, seperti yang diketahui rekan-rekan kami dan kalian yang menonton siaran langsung Electronic Intifada, setiap kali kami berbicara dengan tamu dari Gaza, kami selalu bertanya, apa yang seharusnya dilakukan orang-orang? Mereka selalu bilang, jangan berhenti bicara tentang Gaza. Satu-satunya hal yang memberi kami harapan untuk terus bertahan adalah ketika kami melihat orang-orang di seluruh dunia masih membicarakan Gaza. Saya tidak ingin dituduh menghasut apapun, tapi saya mengikuti banyak orang di Zurich lewat Instagram, dan saya melihat ada mobilisasi dan demonstrasi luar biasa di jalan-jalan untuk mendukung Gaza pada tahap-tahap awal genosida itu. During earlier phases in the genocide, it would be wonderful to have such a big Akan luar biasa kalau ada mobilisasi besar yang terlihat jelas, terfokus pada Gaza saat ini, dan menjadikannya contoh bagi semua kota lain di Swiss dan negara-negara lain di Eropa. Untuk mengatakan Gaza, kami belum melupakanmu. Gaza, kami bersamamu. Gaza, kami menuntut diakhirinya genosida.
Seperti yang sudah banyak diberitakan, lebih dari 1.000 orang hanya beberapa hari yang lalu, jumlah korban tewas sudah melewati 1.000 orang selama apa yang disebut gencatan senjata. Dan bulan Mei menjadi bulan paling mematikan di tahun 2024 di Gaza, hanya dari tembakan dan serangan udara Israel. Sekali lagi, kita tidak sedang membicarakan orang-orang yang hidupnya dipersingkat karena kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi yang dipaksakan. Jadi saya pikir, kita semua harus berbuat lebih banyak untuk menempatkan Gaza kembali di pusat perhatian. Dan ya, sangat penting untuk memperhatikan apa yang terjadi di Lebanon. It's we ang tutunin of tas mo. Tap jangan sampai Gaza dilupakan. Lemang bisa kita bantu, and skits hast more. That's what we can do and we have to do it. How can people in Bagaimana cara masyarakat di Swiss bisa memperkuat suara elektronik intifada dan suara-suara Palestina lainnya di seluruh negeri, terutama di luar kalangan penutur bahasa Inggris dan di luar kota-kota besar? major cities? Your comment about Swiss. Pertanyaan dan komentar Anda tentang netralitas Swiss dan keterlibatan Swiss, menurut saya, netralitas Swiss itu sebenarnya hal yang sangat baik. Saya sungguh percaya begitu. Dan Pascal, Anda pasti punya banyak hal untuk dikatakan soal itu, karena kanal Anda bernama Neutrality Studies. Tapi netralitas yang sesungguhnya akan meningkatkan kekuatan Swiss. Netralitas yang benar-benar nyata. Kita semua tahu, sebenarnya Swiss itu anggota tersembunyi dari Kekaisaran Barat. Itu kenyataannya. Kalau Swiss benar-benar netral, negara itu bisa menjadi sebuah tasawuta. Switzerland would be a powerful force in the world. And I think that it didn't get enough attention. Menurut saya, hal itu tidak mendapat perhatian dan kritik yang cukup. Tindakan memalukan yang dilakukan Swiss pada bulan Maret 2025. Saat itu, Majelis Umum PBB menugaskan Swiss sebagai negara penyimpan Konvensi Jenewa keempat untuk mengadakan konferensi para pihak penanda tangan guna membahas situasi di Palestina. Itu adalah tanggung jawab Swiss, baik sebagai negara penyimpan maupun sebagai negara netral. Di bawah tekanan dari Israel dan Amerika Serikat, pemerintah Swiss, khususnya Kementerian Luar Negerinya, dengan sangat memalukan menyerah pada tekanan itu dan melakukan tindakan yang sangat pengecut dengan membatalkan konferensi tersebut. Menurut saya, hal seperti itu tidak boleh dengan mudah dilupakan. Jadi, saya pikir kalau saya orang Swiss, ya, saya bukan orang Swiss tentu saja, dan saya nggak mau sok memberitahu orang Swiss harus berbuat apa. Tapi kalau saya orang Swiss, ya, sebenarnya saya agak ingin bilang juga, kalian bebas untuk mengabaikan saya. Saya cuma satu suara seperti yang lain. Tapi kalau saya di posisi itu, saya akan menuntut netralitas. Saya akan bilang, kami ingin netralitas yang sungguh-sungguh, bukan versi palsu atau yang sudah kehilangan maknanya. Dan waktu itu, media Swiss melaporkan bahwa salah satu alasan kenapa Swiss akhirnya tunduk pada tekanan Amerika adalah karena mereka takut Donald Trump akan memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap Swiss. Nah, menurut saya, itu bukan posisi yang berprinsip. Bagaimana kita, bagaimana kalian, bagaimana kita semua bisa memperkuat suara-suara yang elektronik itu ibarat bapaknya, tapi mari kita buat jangkauannya lebih luas. Lebih banyak suara dari Palestina, lebih banyak suara yang benar-benar datang dari rakyat Palestina. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Ini salah satu cara untuk melakukannya. Dan kalian juga akan menghadirkan Salman Abu Sita, yang luar biasa dan mengagumkan. Dia sosok besar bagi kami semua, orang Palestina. Jadi tolong, jangan sampai terlewat. Dan ya, kami menulis dalam bahasa Inggris. Kami tidak punya cukup sumber daya untuk menulis dalam banyak bahasa. Bahasa Inggris disebut sebagai bahasa global, jadi memang bisa menjangkau banyak orang. Tapi kami sadar tentu saja jangkauannya tetap terbatas. Selama bertahun, berbagai situs independen menerjemahkan dan membagikan artikel kami, dan kami sangat mendukung hal itu. Kami sama sekali tidak keberatan. Dan saya pikir, kadang kita bisa merasa ya, mudah sekali untuk putus asa, untuk berpikir, ini terlalu sulit. Tapi kalau kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, melihat perubahan besar dalam opini publik yang terjadi di seluruh dunia,
Sebenarnya kita sedang berhasil, dan kita adalah mayoritas. Memang belum cukup. Tidak seharusnya ada dukungan untuk Israel yang melakukan genosida, untuk Israel yang bersifat apartheid. Tapi kita adalah mayoritas, dan gerakan mahasiswa punya peran yang sangat penting dalam hal itu. Dan inilah alasan kenapa ada begitu banyak upaya untuk membungkam suara mahasiswa. Kita melihatnya di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh Eropa, terutama di Jerman, di mana penindasannya sangat ekstrem. Di Zurich juga, tentu saja. Ya, saya kurang tahu banyak soal itu. Tapi para mahasiswa sekarang ini benar-benar sedang dikenai tuntutan pidana oleh pihak universitas karena ikut serta dalam Kamu tahu soal itu, Gina? Ada pengacara lain, aku nggak bisa melakukannya. Oke, baiklah. Ya, yang penting mereka punya pengacara yang bagus. Ya, betul. Jadi ya, aku percaya itu. Dan aku tahu hal itu juga terjadi di Jerman, di Austria, tentu saja juga di Inggris. Jadi itu sesuatu yang kamu tahu aku syukuri sebagai seorang Palestina, sebagai manusia. Aku berterima kasih kepada para mahasiswa itu. Waktu bulan April, aku sempat ke Boston di Amerika Serikat. Aku pergi ke MIT, lalu ke Bowdoin College. Di sana sebagai mahasiswa, sebagai seorang map di time between you, dari situasi mirip, dengan bertuit dan konyol, hanya pergi memprotes soal genosis. But because they were protesting about the genocide. But, I don't want to say, okay, it's nothing. Tapi kamu tahu, saya juga nggak mau bilang, ya sudahlah, itu bukan apa-apa. Karena sebenarnya itu cukup traumatis untuk dilalui. Tapi sejarah ada di pihakmu. Moralitas juga ada di pihakmu. Nanti, di masa depan, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, saya bersyukur sudah berjuang waktu itu. Menurut saya, tugas semua orang sekarang adalah menunjukkan solidaritas dengan para mahasiswa. Dukung mereka. Pastikan mereka punya dana untuk pembelaan hukum kalau dibutuhkan. Lindungi mereka. Dan terus beri dukungan. Menurut saya coba membreak oleh menganggapi serangan terhadap mahasiswa. Dan menerbanai terus dan perjuangan itu. Given the apparent US-Israeli decoupling, Melihat adanya jarak yang makin jelas antara Amerika Serikat dan Israel, serta perubahan opini publik, apakah kekuatan demokratis di AS masih bisa mengubah pergeseran itu menjadi undang-undang yang nyata? Dan apa artinya bagi rakyat Palestina dan pemberitaan media? Lalu, bagaimana sebaiknya kita memandang langkah Zohran Mamdani yang bekerja sama dengan Partai Demokrat dan sejalan dengan tokoh seperti Brad Lander? Apa politik elektoral di dalam sistem seperti itu masih layak dijalankan? Atau seharusnya gerakan dan partai baru dibangun di luar sistem tersebut? new movements or parties be built outside of them? Yeah, they are very related. So I'll just give Ya, my thoughts mereka memang sangat berkaitan. as they come to me. Jadi, saya akan sampaikan saja pikiran saya seperti yang terlintas. Ya, saya pernah bertemu dengan Zohran Mamdani. Bagaimana saya bertemu dengannya? Tahun 2013, saya mendapat pesan darinya. Pesan langsung di Twitter. Dia bilang, saya ketua Students for Justice in Palestine di Bowdoin College, di Maine. Apakah Anda bersedia datang dan berbicara di kampus kami? Saya belum pernah dengar tentang kampus itu sebelumnya. Itu kampus kecil di bagian timur laut Amerika Serikat. Tapi kebetulan waktu itu, saya memang sudah berencana pergi ke daerah sana, ke Connecticut dan Boston. Jadi saya bilang, oke, saya bisa lakukan itu. Lalu saya pergi ke sana. Dia yang menjadi tuan rumah saya di sana. Dan saya harus bilang, dia sangat mengesankan, sangat berdikasi, sangat mengesankan dan juga ramah. Sejak saat itu, kami tetap berhubungan, meskipun sekarang bukan berarti kami sering berbicara atau semacamnya. Stayed in touch since then. I mean, now it's not like we talk or anything. I don't want to give the wrong impression, but even after he was Saya nggak mau kasih kesan yang salah. Tapi bahkan setelah dia terpilih jadi anggota Majelis Negara bagian New York, dia tetap sangat terbuka. Dan sebenarnya, baru kemarin, atau mungkin beberapa hari lalu, dia menyampaikan komentar yang sangat bagus tentang AIPAC. Lalu dia diserang, dia membelah komentarnya, dan bahkan melangkah lebih jauh lagi. Saya benar-benar terkesan dengan apa yang dia katakan. Dia politisi yang sangat terampil. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membuat marah kaum Zionis karena jadi wali kota pertama,
entah setelah berapa tahun, yang menolak hadir di parade Hari Israel di New York. Tapi dia tetap mengizinkan kepala kepolisian New York untuk datang. Jadi dia cukup pandai memainkan kedua sisi. Tapi saya pikir dia punya komitmen yang nyata. Dan ya, saya merasa Partai Demokrat itu menjijikan karena keterlibatan dan dukungannya terhadap genosida. Tapi partai politik di Amerika itu agak berbeda dari partai-partai di Eropa. Soalnya, di sana nggak benar-benar ada garis partai yang harus diikuti. Nggak ada yang namanya, ini platform partai, dan kamu wajib patuh. Hampir semua politisi di sana bisa dibilang jalan sendiri, bebas ngomong apa aja tentang isu apapun. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah seseorang seperti Mamdani punya kekuatan atau kemampuan untuk mendorong arah baru yang bisa diikuti orang lain, untuk membuka jalan baru? Di kalangan aktivis, perdebatan soal itu besar banget. Ada yang bilang Partai Demokrat itu nggak bisa direformasi, jadi percuma ikut bertarung dari dalam partai itu. Tapi ada juga yang bilang, sistem politik Amerika itu begitu tertutup, sampai-sampai hampir mustahil membentuk atau menjalankan partai ketiga. Kedua pandangan itu punya alasan yang kuat. Menurut saya, hal yang paling penting dari kemenangan Mamdani bukan soal apakah Mamdani itu baik atau buruk. Apakah Mamdani mengkhianati kita atau tidak? Menurut saya, kita memang harus terus menekan para politisi, apapun alasannya. Maksud saya, secara pribadi, saya sebenarnya cukup simpatik pada Zohran Mamdani. Saya suka dia, tapi saya tetap mengkritiknya secara terbuka. Saya paham, dia seorang politisi. Dia bukan teman pribadi saya, bukan juga teman surat menyurat saya. Dia politisi, jadi kita harus menuntut pertanggungjawaban darinya. Kita harus mengkritik mereka, dan itu nggak ada salahnya. Tapi, menurut saya, hal yang paling penting dari kemenangannya bukan soal, seperti yang saya bilang tadi, apakah Mamdani itu baik atau buruk. Yang penting adalah, mayoritas pemilih di kota New York memilih seseorang yang berani mengatakan, ini adalah genosida. Itu yang paling berarti buat saya. Bukan soal Mamdani sempurna atau tidak. Kita harus terus mendorong dan mengkritiknya. Pasti. Can we seperti persuade? Ya, saya akan biarkan kamu melanjutkan itu. Tapi biar saya jawab dulu bagian kedua. Nanti kita balik lagi dan selesai. Jadi apakah pemisahan ini, apakah sistem demokrasi ini cukup berfungsi untuk menerjemahkan perubahan opini publik menjadi kebijakan? Menurut saya agak ragu soal itu. Karena kita lihat di setiap negara demokrasi, ada jarak yang nyata antara opini publik dan, ya, kamu bisa pilih partai manapun yang kamu mau, hasilnya tetap sama. Ya, saya pikir itu krisis yang terjadi di seluruh dunia barat. Dan kita juga melihatnya di Eropa. Saya tidak tahu soal Swiss. Mungkin Swiss berjalan dengan sangat baik. Tapi hal itu jelas terjadi di Prancis, di Jerman, di Inggris, dan di negara-negara lain. Tapi ini bukan berarti ada pemutusan total antara opini publik dan kebijakan. Di Swiss, persoalannya selalu soal apakah saluran pembuangan itu dipasang di sisi kanan atau sisi kiri jalan. Ya, jadi oke, ini memang sangat lokal. Tapi, seperti kata orang, semua politik itu pada dasarnya lokal. Meski begitu, bukan berarti semuanya terpisah sepenuhnya. Saya pikir, kita nggak bisa menentang hukum gravitasi politik selamanya. Sekarang kita lihat AIPAC dan lobi Israel mulai panik karena munculnya tokoh-tokoh seperti Mamdani. Mereka menghabiskan $39 juta untuk mengalahkan Thomas Massie, anggota Kongres dari Partai Republik yang mengkritik Israel, di Kentucky. Salah satu dari sedikit Republikan yang berani bersikap seperti itu. Tapi bayangkan, butuh $39 juta, pemilihan pendahuluan paling mahal dalam sejarah, hanya untuk mencoba menyingkirkan Massie. Mereka memang akan menang di beberapa tempat, lewat kekuatan politik yang besar dan uang yang sangat banyak. Tapi mereka juga akan makin sering kalah. Dan kita sudah lihat, di Barat, salah satu responsnya adalah ketika rakyat memilih atau berpikir salah, mereka berusaha menekan suara rakyat itu. Tapi ada juga jalan lain, yaitu demokrasi dan kehendak rakyat yang akhirnya menang. Kita nggak boleh menutup kemungkinan itu. Jadi kita jangan menyerah. Masa depan belum ditentukan. Kitalah yang harus menciptakannya.
predetermined. We are the ones who have to create it. Is liberal Zionism Apakah Zionisme liberal sedang mengambil alih momentum revolusioner anti-Zionis saat ini lewat aliansi dengan politisi seperti Mamdani? Dan apakah para aktivis menurunkan standar mereka karena tidak cukup menuntut pertanggungjawaban dari sekutu-sekutu itu? allies accountable enough? Yeah, I don't disagree with any of that. Saya nggak keberatan dengan semua itu. Tentu saja, Mamdani, Partai Demokrat itu sebenarnya nggak punya pendirian yang jelas. Dan secara umum, orang memang nggak suka sama partai itu. Sekarang mungkin mereka sedikit lebih nggak benci dibandingkan rasa benci mereka ke Partai Republik. Itu yang ditunjukkan oleh survei. Tapi tetap aja mereka nggak suka. Mereka nggak memilih partai itu karena menganggap programnya hebat. Jadi Mamdani ini, tahu kan, Barack Obama, yang bukan cuma seorang Zionis liberal, tapi juga penjahat perang brutal yang seharusnya diadili. Dia berusaha memanfaatkan Mamdani, menetralkan pengaruhnya, tapi juga menunggangi popularitas dan energinya untuk memberi Partai Demokrat semacam suntikan semangat baru. Dan salah satu hal yang saya kritik dari Mamdani adalah kesediaannya tampil bareng Barack Obama. Menurut saya itu benar-benar menjijikkan. And I think that's really disgusting. You know, he appeared recently in an elementary school. Kamu tahu, dia baru-baru ini muncul di sebuah sekolah dasar bersama Barack Obama. Itu sama sekali nggak perlu. Barack Obama yang butuh dia, bukan sebaliknya. Jadi kamu benar, kita memang harus sangat kritis, dan kita harus menuntut mereka bertanggung jawab. Tapi menurut saya, kita juga harus melihatnya dari sisi apa yang diharapkan orang, bukan dari apa yang diberikan para politisi. Kabar baik dari kemenangan Mamdani adalah tuntutan yang datang dari rakyat. Dan penting untuk terus mendorong tuntutan itu. Dan saya nggak masalah untuk bilang, kalau dia kadang ngomong hal yang nggak bagus. Misalnya, waktu dia bilang, AIPAC itu monster. Dia diserang karena itu. Tapi dia membela ucapannya. Bahkan melangkah lebih jauh dan mengarahkan perhatian kembali ke Gaza dan apa yang sedang terjadi di sana. Itu baru terjadi 1-2 hari yang lalu. Saya baik-baik saja. Saya senang bilang, kamu tahu, Zohran Mamdani ngomong sesuatu yang bagus banget di sini. Dia harus lebih sering ngomong hal seperti itu. Politisi lain juga seharusnya bilang hal yang sama. Mereka harus mengikuti apa yang dia katakan. Tapi di saat yang sama, saya juga senang mengkritik dia kalau dia mengecewakan harapan orang. Menurut saya, memang begitu cara kita harus mendorong perubahan. Dan kamu nggak akan dapat, saya nggak mau terdengar seperti liberal yang minta maaf terus, ini risikonya. Tapi kamu nggak akan dapat kandidat yang sempurna. Ya, mungkin nggak akan pernah, apalagi dalam satu langkah. Kamu nggak bisa langsung dari nol ke sempurna dalam satu langkah. Maksud saya, Mamdani jelas lebih baik daripada AOC. Tapi kita tetap ingin yang lebih baik dari Mamdani. Dan itu datang dari tekanan publik dan tanggung jawab yang harus mereka pegang. Yang midaris the hukum. Don't give up on them.